Halo, apa kabar lagi teman-teman semua di sana? Saya percaya bahwa teman-teman semua baik-baik aja kan di sana. Oke, teman-teman, hari ini saya masih sama dengan bajunya masih tetap sama karena dua video yang saya membuat hari ini yaitu setiap hari yang saya lakukan agar saya nggak bingung waktu memasak. Jadi hari ini saya mau tampilkan yang sangat berbeda juga buat teman-teman di luar sana. Cara mengatur untuk masak setiap hari itu nanti saya tunjukkan buat teman-teman. Untuk itu sebelum jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman di luar sana ya. Oke, let's go, kita lanjut ke videonya. Oke, teman-teman, saya tulis dia punya atasnya dulu, maksudnya seperti judul. Jadi biar teman-teman di rumah juga bisa menulis di buku teman-teman, atau kalau nggak mau kayak saya juga nggak apa-apa. Intinya teman-teman bisa mengatur cara masak teman-teman tiap hari biar nggak buat pusing kepala sendiri. Besok saya masak apa nih, besok saya masak apa nih. Jadi bingung kan kalau harus nunggu masak dulu apa yang harus mau dimasakin, atau kan udah terbiasa tuh kalau misalnya di rumah. Yang saya lihat untuk setiap hari untuk ibu-ibu itu sering nanya suami, kita mau makan apa ya untuk besok, sering kan kayak gitu. Jadi bagusnya kalau setiap jadwalnya bisa ditulis seperti ini. Jadi kalau mau masak itu nggak perlu nanya lagi, karena kan kasihan kalau misalnya sudah mau masak baru nanya lagi. Kalau punya jadwal seperti ini kan enak. Kalau misalnya nggak mau buat seperti saya, bagusnya itu tiap hari itu udah habis masak itu udah tercatat sekali untuk besok mau masak apa, biar besoknya itu nggak bingung carinya teman-teman. Jadi kayak gitu aja. Ini kebanyakan sih terlebih khusus ke ibu-ibu ya, tapi bukan berarti ibu-ibu aja sendiri yang masak di dapur, kan pasti ada cewek-cewek juga yang punya kos-kosan, maksudnya yang kos bukan punya kos-kosan lah, maksudnya yang punya anak kos, atau yang tinggal sama orang tua yang sering masak pagi-pagi gantiin posisi orang tua. Boleh kok teman-teman buat seperti ini. Intinya kita udah tanya sama orang tua kita mau makan apa besok, ya udah so dibikin buku seperti ini biar kalian gampang ngaturnya mau makan apa, serta keuangannya pun teratur gitu loh. Kalau misalnya kalian tidak seperti ini ya kadang-kadang keboros juga uangnya. Jadi hari ini tuh pengennya uangnya cuma keluarin sedikit, tapi karena nggak ada jadwal untuk makannya jadi pemborosan. Jadi kalau misalnya kita ngatur seperti ini kan lebih enak gitu, kita uangnya itu udah diatur pas sesuai dengan aturan makan setiap hari, jadi nggak keboros uangnya. Dan itu pun kalau misalnya kita belanja setiap 1 minggu ada kelebihan kan kita bisa tabung untuk jajan kita atau jajan anak atau kebutuhan lain, kan lebih bagus kalau kita punya aturan seperti begini. Ya kalau teman-teman mau ikut seperti saya, so silakan. Kalau mau bikin sendiri juga terserah. Itu sih saya hanya berikan contoh kepada teman-teman biar teman-teman semua di luar sana itu bisa mengatur jadwal makan kalian tiap hari seperti yang untuk masak gitu loh, biar lebih gampang. Jadi enak juga jadwal mingguan untuk belanja, jadi keuangan itu teratur. Walaupun kita belanjanya itu harian, tetapi kalau kita udah ngatur pembukuan seperti ini, percaya deh teman-teman pasti ada uang kelebihan. Tapi kalau teman-teman besok baru mikir aduh makan apa ya, tapi besok lagi makannya pengen makan enak, ya habis dong uangnya kalau misalnya makannya nggak diatur gitu. Seperti jajan kita juga, kalau misalnya kita besok pengen jajan tapi kalau misalnya besoknya udah nggak pengen, kan uangnya bisa disimpan. Seperti itu, istilah seperti kita makan aja. Jadi kalau misalnya mau masak itu pun harus ada pengaturannya kan. Kalau misalnya
contoh ini ya, contoh ya, kalau misalnya anak-anak mau berangkat sekolah harus ikut aturan kan. Kalau nggak ikut aturan otomatis kan dia terlambat, nggak sesuai dengan aturan sekolah, seperti itu. Jadi kalau misalnya semuanya diatur sesuai aturan kan enak, jadi anak-anak juga sekolahnya juga lancar, seperti kita atur untuk masa kita setiap hari. Oke, jadi teman-teman lihat aja, ini saya udah tercatat semuanya, jadi saya ada bikin itu teman-teman, cara agar bisa memasak sesuai aturan. Jadi contohnya teman-teman dibagikan untuk orang tua, untuk anak itu harus beda, karena anak itu makan kadang tidak sesuai dengan kemauan orang tua. Kalau orang tua kan mau makannya itu pedas, tapi kalau anak kan gak mungkin makan pedas, jadi kita harus bagi untuk makanannya dia sama makanan kita orang dewasa. Jadi semuanya teratur apa yang dia makan besok, dan dia nggak harus nanya-nanya lagi, mak masakin apa gitu. Dia kan udah tahu masakan dia besok apa. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa ngatur juga makannya anak seperti apa, makannya kita seperti apa. Jadi setiap hari itu sudah teratur. Oke, jadi saya bagi orang tua, contohnya saya ambil contoh ya, saya bikin pakai pedas, ikan goreng, sambal, kerupuk, nasi. Dimana-mana kan makan pasti pakai nasi, nggak mungkin tidak kan. Jadi gitu. Kemudian ada untuk anak otomatis buncis, telur goreng, telur rebus, kerupuk, nasi. Itu perbedaannya seperti itu teman-teman. Jadi anak-anak bisa dapat bedain makannya mereka juga gitu. Dan kita juga bisa masak itu ngatur, gak sembarang masak aja buat anak. Jadi semuanya kalau udah teratur itu enak banget dilakukan, tanpa harus pusing lagi besok atau lusa atau apa gitu kalau udah ngatur kayak gini. Tapi itu sih terserah dari teman-teman aja, saya cuma memberikan contoh buat teman-teman agar teman-teman juga bisa ngatur setiap hari gitu. Dan bisa lihat aja saya buatnya. Kalau nggak mau pakai penggaris atau seperti begini, teman-teman bisa tulis aja setiap hari Senin, contohnya di bawah apa-apa-apa, besok Selasa apa-apa-apa, kan lebih gampang juga gitu, lebih enak daripada nanti pusing sendiri. Oke, jadi setiap hari kan otomatis akan diberikan saku untuk masak kan. Kalau misalnya per bulan, ya lebih bagus ngatur seperti ini kalau misalnya mengandalkan gaji bulanan. Tapi kalau gaji harian juga usahakan bikin seperti ini, jadi bisa ngatur keuangan juga, bisa ngatur makanan sehari juga gitu, biar nggak keboros ya. Kalau apalagi yang mengandalkan bulanan, kasihan kan harus nunggu gajian bulanan dulu baru makan. Jadi kalau misalnya ngatur kayak gini kan enak, walaupun kita hanya makan cuma tempe, nggak usah lah kalau misalnya nggak bisa ngikutin kayak saya, udah ngatur aja. Besok contohnya saya makan tempe, besok saya makan tahu, jadi kayak nggak bosan gitu. Jadi setiap hari masa saya makan tempe terus gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti-ganti masakan kita, jadi anak-anak kita juga nggak bosan, kita juga nggak bosan makan gitu, dengan selera masing-masing. Itulah kembali lagi kepada keuangan masing-masing ya. Kalau memang keuangannya teman-teman juga seadanya, ya udah nggak apa-apa, terserah mau dibikin kayak gini atau enggak, itu terserah teman-teman. Saya hanya berbagi ini aja buat teman-teman biar lebih terpantau untuk jadwal masaknya. Karena saya sudah lakukan begini, jadi kita enak masak juga nggak bingung. Saat teman-teman lihat saya udah mencatat sepanjang itu, karena memang saya bikinnya seperti begini biar saya juga gampang. Itulah cara-cara saya mengatur untuk masakan saya setiap hari. Buat ibu-ibu yang di rumah tetap semangat ya,
buat jadwal seperti ini biar rajin masaknya juga, biar pagi itu nggak repot harus nyari-nyari lagi gitu. Semangat ya, jangan pantang menyerah. Apapun itu lakukannya sesuai dengan hati teman-teman aja, dengan kesukaan teman-teman, biar tetap semangat apapun itu ya. Bukan hanya untuk aturan untuk masak aja tapi keuangan kita juga harus bisa diatur dengan baik biar semuanya itu berjalan lancar, biar semua itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing tanpa harus membuat kita ribet sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman gak punya buku begini, gak usah dipaksain. Kertas atau buku anak-anak juga kalian bisa ngatur. Buku anak-anak kan juga bagus, gak perlu harus kayak buku seperti saya bagus dulu baru bisa nulis, gak perlu. Kertas pun bisa, apapun itu, kertas atau kertas nasi ke apa ke yang enak gitu, biar kalian juga bisa gampang ngaturnya. Oke teman-teman, di sini saya buatnya itu hari Minggu, saya nggak bikin jadwal karena otomatis kan semua orang punya hari Minggu itu mungkin mau jalan-jalan, mau makan di luar, seperti itu ya. Itu aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mulai hitung lauk kita dalam satu minggu itu ada berapa. Jadi mulai dari ikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi teman-teman satu minggu itu kita ada 6 kali masak ikan. Jadi 6 kali itu kita bisa 1 kilo bisa dibagi 2 ya. Ini sekarang untuk ayamnya itu ayamnya 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 kali juga teman-teman, seperti ikan juga ada 6 kali, yang cuma 1 kali itu cuma cumi. Jadi selera kita itu bisa berganti-ganti teman-teman, cuma mungkin lauk aja yang gak ganti-ganti ya. Teman-teman, saya buat seperti ini. Ikan 1 kilo dibagi 2, ayam 1 kilo dibagi 2, cumi 1 kilo dibagi 2. Oke, kalau ikan kan ada 4 kali tuh, jadi 4 kilo dikali 30 120, jadi 120 ini dibagi 6. Begitu juga dengan ayam, kalau ayam kan 6 kilo itu 40, sama aja sih teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti lihat seperti itu aja. Oke, sekarang saya mau ulang buat teman-teman seperti ini ya, cara agar memasak sesuai aturan. Jadi Senin, Selasa itu masaknya seperti ini aja teman-teman, lebih gampang kalian juga. Itu kayak saya ada kasih strip 2 itu berarti otomatis kan ada kerupuk, ada nasi juga kan, gak mungkin tidak. Itu juga sama yang dibawa teman-teman, setiap hari saya bikinnya seperti ini, kecuali di Minggu teman-teman. Minggu itu bebas ya, karena kita nggak tahu, mungkin diajak sama suami, diajak sama teman, jadi kita lakukannya di luar gitu. Jadi itulah ya teman-teman ya. Buat teman-teman terima kasih dan sampai jumpa. Oke teman-teman, sampai aja di sini dulu video dari Onana Channel. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Gitu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semuanya. Semoga video Onana banyak yang disuka, dan jangan lupa komentar ya, jangan lupa share. Oke teman-teman, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.